Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah wal jamaah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu walladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل عمل سرة ولكل سرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. Bapak, Ibu, tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan lagi oleh Allah dengan karunia dan nikmat, dengan berbagai macam anugerah yang terlimpah ruah. Wajar kalau kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Pada hari ini juga alhamdulillah kita patut memanjatkan rasa kesyukuran kita dengan pujian dan sanjungan yang selayaknya kepada Allah Subhanahu atas nikmatnya diberi kesempatan untuk bermuajahah kembali membincangkan tentang hikmah yang ke-34 dan ke-35 dari kitab syarah kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Pada kesempatan ini temanya adalah permulaan dan kesudahan. Sebagaimana dalam kalimat hikmah yang beliau mengungkapkan, min alamatin nujhi fin nihayat ar-ruju' ila Allah fil bidayah. Kemudian kalimat hikmah seterusnya, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Yang pertama artinya adalah di antara tanda keberhasilan pada akhir perjuangan adalah kuat berserah diri kepada Allah SWT sejak awal perjuangannya. Kalimat seterusnya adalah artinya barang siapa yang cemerlang pada permulaannya akan cemerlang pula pada kesudahannya. Bapak, Ibu, tonton, hadirin hadirat sekalian, dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT. Hikmah yang ke-34 ini merumuskan intisari keseluruhan kalam hikmat yang diuraikan terlebih dahulu. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepadanya dan mengembalikan segala urusan kepadanya adalah jalan untuk mendekati Allah SWT. Semua ini dapat diibaratkan sebagai kendaraan, sementara ilmu dan amal diibaratkan sebagai roda. Siapa yang hanya membuat roda tetapi tidak membuat kendaraan, maka dia akan memikul roda bukan menaikinya kendaraan itu. Dia akan keletihan dan berhenti di tengah jalan sambil asyik bermain-main dengan roda sebagaimana anak-anak. Persoalan berserah diri sering menimbulkan kekeliruan pada orang yang berlarut-larut membicarakan mengenainya. Suasana hati dan derajat akal telah mengeluarkan berbagai uraian tentang bagaimana berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang beranggapan bahwa berserah diri adalah berpeluk tangan, tidak melakukan apa-apa ataupun berpasrah. Ada juga yang berpendapat bahwa orang yang berserah diri itu hidup dalam ibadah semata-mata, tidak memperdulikan kehidupan sehari-hari. Banyak lagi anggapan dan pendapat yang dikemukakan dalam menjelaskan mengenai berserah diri. Sifat orang yang berserah diri adalah menunjuk pada sesuatu hal yang diperselisihkan pada Allah Subhanahu wa taala.
Mereka tidak ta'assub memegang satu pemahaman yang didapatkan melalui pikirannya atau pendapat orang lain. Mereka bersedia meninggalkan pemahaman dan pendapat pribadi seandainya bertentangan dengan peraturan dan hukum Tuhan. Sewaktu hidup di dalam dunia ini, mereka mengembalikan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka yakin bahwa diri mereka dan urusan mereka akan dikembalikan kepada Allah SWT di akhirat kelak. Pertemuan dengan Allah SWT di akhirat menguasai tindakan mereka sewaktu mereka hidup berada di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dzalikumullahu rabbi 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Yang artinya, dan katakanlah wahai Muhammad kepada pengikut-pengikutmu tentang sesuatu apapun perkara agama yang kamu perselisihkan padanya, maka hukum pemutusnya terserah kepada Allah. Hakim yang demikian kekuasaannya ialah Allah Tuhanku. Kepadanya jualah aku berserah diri, dan kepadanya jualah aku rujuk kembali di dalam segala keadaan. Orang yang berserah diri kepada Allah SWT mengembalikan urusan mereka kepadanya. Meyakini bahwa golongan manusia yang benar-benar mengerti kehendak Allah SWT adalah golongan para nabi dan rasul. Oleh karena itu, pegangan dan tindakan para nabi dan rasul selalu dijadikan sebagai sandaran dalam membentuk pegangan pribadi dan di dalam melakukan amal-amal perbuatan kehidupan sehari-harinya. Sebagaimana Allah SWT firmankan di dalam surah Yusuf ayat yang ke-67. Wa qala ya bani la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wa ma ughni 'ankum min Allahi min syai'in inil hukmu illa Allah illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wa ma ughni 'ankum min Allahi min syai'in inil hukmu illa lillah. Alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Yang artinya, dan ia Yakub berkata lagi, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk ke kota Mesir dari sebuah pintu saja, tetapi masuklah dari beberapa buah pintu yang berlain-lainan. Dan aku dengan nasihatku ini tidak dapat menyelamatkan kamu dari sesuatu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kuasa menetapkan sesuatu sebab akibat itu hanya tertentu bagi Allah. Kepadanya jualah aku berserah diri, dan kepadanya jualah hendaknya berserah diri orang-orang yang mau berserah diri. Juga di dalam surah Yusuf ayat yang ke-68 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min Allahi min syai' illa hajatan fi nafsi Ya'qub qadaha wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu walakin aktsaran nasi la ya'lamun." Yang artinya, dan tatkala mereka masuk menurut yang diperintahkan oleh ayah mereka, maka cara yang mereka lakukan itu tiadalah melepaskan mereka sedikit pun dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu hanyalah satu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ayat di atas menceritakan sifat berserah diri yang ada pada diri Nabi Yakub alaihissalam. Beliau alaihissalam menasihati anak-anaknya yang 11 orang itu untuk memasuki kota Mesir melalui pintu-pintu yang berlainan. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Yakub alaihissalam mengakui tuntutan berikhtiar sebagaimana kedudukan mereka sebagai manusia. Walaupun begitu, Nabi Yakub alaihissalam mengingatkan kepada anak-anaknya bahwa mengikuti nasihat beliau alaihissalam bukanlah jaminan bahwa anak-anaknya akan selamat dan mendapatkan apa yang mereka cari. Ikhtiar pada lahiriah mesti disertai dengan iman pada batinnya. Oleh karena itu, orang yang beriman dituntut agar berserah diri kepada Allah SWT saja, tidak berserah diri kepada yang lain. Sekalipun yang lain adalah malaikat, wali-wali, atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sekalipun. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai malaikat, wali-wali dan ayat-ayatnya. Penyerahan bulat kepada Allah SWT bukan kepada sesuatu yang dinisbahkan kepadanya. Persoalan ini dinyatakan oleh Nabi Hud alaihissalam sebagaimana diceritakan oleh ayat berikut. Dalam firman-Nya surah Hud ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun min nasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Yang artinya, karena sesungguhnya aku telah berserah diri kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu. Tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di muka bumi, melainkan Allah jualah yang menguasai ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku tetap di atas jalan yang lurus. Tuhan berada di atas jalan yang lurus. Tuhan tidak mengantuk, tidak lalai, tidak keliru, dan tidak melakukan kesalahan. Apa saja yang Tuhan lakukan adalah benar dan tepat. Tuhan berbuat sesuatu atas dasar ketuhanan dan dengan sifat-sifat ketuhanannya. Tidak ada pilih kasih. Dia adalah Tuhan yang maha adil. Pekerjaannya adalah adil. Dia adalah Tuhan yang maha mengerti dan maha bijaksana. Pekerjaannya adalah sempurna, teratur, dan rapi. Dia adalah Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Pekerjaannya tidak ada yang zalim. Tuhan yang memiliki sifat-sifat ketuhanan yang baik-baik itu mengadakan peraturan untuk diikuti. Mengikuti peraturannya merupakan penyerahan kepadanya. Nabi-nabi dan orang-orang yang beriman diperintahkan supaya menyampaikan kepada umat manusia apa saja yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan manusia hanyalah menyampaikan. Jika yang disampaikan itu tidak diterima, maka serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memiliki arsy yang agung, yang memagari dan menjaga seluruh makhluk. Tidak ada makhluk yang dapat menembusi arsy-Nya. Arsy-Nya adalah pagar qadar. Sesuatu yang dia ciptakan dan tentukan untuk makhluknya dibatasi oleh arsy Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 129. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yang artinya, kemudian jika mereka berpaling ingkar, maka katakanlah wahai Muhammad, cukuplah bagi Allah yang menolong dan memeliharaku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Kepadanya aku berserah diri, dan Dia jualah Tuhan yang mempunyai arsy yang agung. Masyaallah muslim. Tonton-tonton Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Pemirsa yang budiman. Tauhid adalah akhir dari pencapaian perjalanan. Pada tahapan ini syirik tidak ada lagi walaupun sebesar dzarrah sekalipun. Dalam proses mencari tauhid perlu ada pemisahan dan perbedaan antara Tuhan dengan yang selain Tuhan. Tidak boleh diadakan sekutu bagi Tuhan. Tidak boleh meletakkan unsur alam, amal, doa, dan sebagainya pada kedudukan yang dapat menyebabkan timbulnya anggapan di mana selain Tuhan dianggap mampu mengaburkan kekuasaan. Tidak boleh terjadi ketaatan dan kasih sayang terhadap sesuatu melebihi ketaatan dan kasih sayang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah SWT firmankan dalam surah At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika ayah-ayah kalian dan anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian dan istri-istri atau suami-suami kalian dan kaum keluarga kalian dan harta benda yang kalian usahakan dan perniagaan yang kalian bimbang akan merosot kerugiannya dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian puas di dalamnya, jika kesemuanya itu menjadi perkara-perkara yang kalian lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di dalam agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, yaitu azab siksanya. Karena Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik durhaka. Tonton-tonton, Bapak Ibu hadirin sekalian, ikhwan akhwat, sahabat sahibat, saudara-saudari, para pemirsa yang budiman yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT. Perlu difahami bahwa sekalipun seorang hamba telah berserah diri kepada Allah, namun jika Allah SWT tidak menerimanya, maka tidak mungkin tercapai tujuannya. Hanya penerimaan Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar membawa hambanya kepadanya. Tanda Allah Subhanahu wa taala menerima hambanya ialah terdapat keberhasilannya pada saat permulaan memulai perjalanan. Terjadi perubahan-perubahan pada diri hamba. Sifat-sifat buruknya terbuang dan sifat-sifat terpujinya menghiasinya. Dia menjadi gemar beribadah dan berbuat taat. Semakin jauh perjalanannya, semakin cemerlang hatinya. Dia diterangi oleh cahaya Allah, nur ilahi, dan dikaruniakan oleh Allah ilmu laduni.
yaitu ilmu mengenal Allah SWT. Nur ma'rifat menyinarinya, maka dia kenal kepada Tuhan. Menjadilah dia orang yang senantiasa berusaha untuk terus menyadari bahwa dia datang daripada Allah SWT. Dia hidup bersama dengan ajaran-ajaran Allah SWT. Karena dia tahu juga dia akan dikembalikan oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali ketika itu senantiasa berada dalam ajaran Islam. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita berada di dalam ridha-Nya. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rusyd. Barakallahu li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah wa 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.